Mengapa sih dilakukannya screening kesehatan? Screening kesehatan. Ya, apa manfaatnya? Jadi pada saat dilakukan screening kesehatan itu akan bisa dideteksi lebih awal. Ya, jadi misalnya pemeriksaan umum. Dari pemeriksaan umum nanti bisa dari pengukuran tinggi badan, berat badan, bisa diketahui ini ada gangguan tumbuh kembang atau enggak. Karena usia sekolah itu kan usia yang paling masa pertumbuhannya paling cepat, paling tinggi. Jadi pada saat dilakukan screening sudah bisa deteksi nih, kalau ternyata ada gangguan tumbuh kembang bisa cepat dilakukan tindakan, bisa cepat dilakukan intervensi. Kemudian misalnya pada penyakit TBC. Pada penyakit TBC kalau dilakukan screening, karena pada kelompok yang banyak, kayak pesantren kan kelompoknya banyak ya, satu pesantren ada berapa ribu santri di sini, banyak kan. Jadi pada lingkungan-lingkungan yang padat, salah satu screening TBC itu untuk mencari ini ada yang kemungkinan kena infeksi TBC nggak? Karena nanti kalau sudah ketahuan, oh ini ternyata ada yang positif TBC, segera diambil tindakan, segera diobati supaya nggak menular. Tuh, karena TBC ini penularannya paling gampang kalau di kelompok yang agak padat, agak banyak. Jadi harus segera dilakukan screening. Kemudian screening yang lain misalnya pemeriksaan gigi. Tadi ada nggak pemeriksaan gigi? Ada ya. Jadi kalau di awal sudah terdeteksi, oh misalnya ini ada kelainan di gigi, ada karies, ada lubang di gigi. Kalau masih tahapnya dia masih yang minimal, cepat diambil tindakan, maka akan terjadi kerusakan gigi yang lebih berat. Gitu. Jadi mendeteksi di awal supaya lebih cepat diambil tindakan untuk mencegah terjadi penyakit yang lebih berat. Terus dari tadi setelah dilakukan tentang gerakan edukasi singkat cegah merokok, apakah dampaknya itu benar-benar sangat berbahaya untuk remaja merokok? Jadi sosialisasi yang ini, edukasi ini memang tujuannya, targetnya adalah remaja yang belum mulai merokok supaya nggak mulai nyoba-nyoba merokok. Kenapa? Karena memang rokok itu dampaknya luar biasa. Jadi dari zat kandungan di rokok ada tar, ada nikotin. Tar itu bersifatnya karsinogenik, bisa memicu terjadinya kanker. Dari nikotin sendiri bisa menimbulkan adiksi. Belum lagi zat-zat tambahan yang ada di rokok itu juga akan banyak menimbulkan kelainan di paru maupun organ yang lain. Jadi harapannya dengan adanya edukasi, adik-adik di sini lebih paham tentang rokok. Mungkin selama ini cuma ngelihat aja orang rokok tanpa tahu rokok itu sebenarnya kandungannya apa sih, bahayanya apa sih. Harapannya setelah ada edukasi begini, sudah paham tentang bahaya merokok, dengan kesadaran sendiri memilih, saya tidak akan merokok. Harapannya begitu. Jadi caranya mencegah para remaja itu bisa dari mana? Kalau sudah kecanduan itu kan sudah susah. Jadi bagaimana caranya biar para remaja itu nggak kecanduan lagi? Jadi kalau sudah mulai jadi perokok aktif, caranya ya pertama pilih lingkungan teman-teman yang nggak ngerokok. Karena faktor lingkungan itu yang luar biasa. Udah kepingin berhenti, udah ada niat berhenti, tapi ketemunya circle-nya sama-sama perokok. Pas ngumpul bareng ngerokok, otomatis terbawa kepingin ngerokok juga. Jadi pertama kalau memang niat berhenti ngerokok, diniatkan dulu dalam hati, memang niat mau berhenti merokok. Kedua, pilih circle yang nggak ngerokok. Jadi ganti circle. Kemudian yang ketiga, caranya berhenti merokok. Tadi ada 3. Jadi yang pertama, benar-benar langsung cut sama sekali. Berhenti sama sekali, nggak ngerokok. Cara yang kedua, ditunda. Mungkin biasanya ngerokok bangun tidur. Nah ini ditunda 2 jam. Jam berikutnya nanti ditunda lagi. Yang ketiga, caranya berhenti adalah dengan mengurangi. Mungkin kalau sehari ngerokoknya 3 kali sehari habis makan. Dikurangi, yang habis sarapan nggak merokok, rokoknya habis makan siang aja sama makan malam, besoknya berikutnya dikurangi lagi. Jadi caranya gitu, salah satu caranya. Dan yang nggak kalah penting adalah peranan orang dewasa yang ada di sekitarnya. Jadi
kalau remaja ini kan biasanya mencontoh tingkah laku dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Jadi kalau orang dewasa di sekelilingnya ngelihat bapaknya, ngelihat mbahnya, ngelihat omnya, semuanya ngerokok, itu dianggap normal, dianggap hal yang wajar kalau laki-laki itu ngerokok. Jadi kalau bisa orang dewasa yang ada di sekitarnya juga punya kesadaran bahwa merokok itu menyebabkan gangguan dan mau sama-sama berhenti ngerokok. Karena agak susah kalau misalnya nanti orang tuanya heboh, "Kamu kenapa ngerokok? Kenapa gini?" Ibunya biasanya yang heboh kan ya. "Kenapa sih ngerokok, Mas? Gini. Tapi kalau bapaknya sendiri masih ngerokok akan susah. Jadi orang dewasa di sekitarnya harus memberi contoh berhenti merokok. Terus kandungan apa yang berbahaya sekali di dalam rokok? Yang paling berbahaya dua tadi, tar dan nikotin. Jadi tar itu adalah partikel yang keluar pada saat rokok ini dia dibakar. Jadi keluar partikel, keluar butiran-butiran yang kandungannya sifatnya karsinogenik, bisa berubah menginduksi terjadinya pembentukan sel kanker. Nah, itu yang bahaya yang pertama. Bahaya yang kedua adalah nikotin. Nikotin tadi yang ada di dalam daun tembakau itu yang memicu terjadinya adiksi, yang memicu terjadinya ketergantungan karena melepaskan banyak hormon. Yang salah satu efeknya ketergantungan. Jadi kalau udah ngerokok sekali, jadi kepingin lagi, jadi susah berhenti, jadi kecanduan. Selain rokok kan ada juga vape. Itu lebih berbahaya vape atau rokok sih? Sebenarnya sama aja. Jadi kalau vape itu nikotinnya dia bukan efek dari pembakaran dari rokok konvensional kan dibakar ya. Jadi kalau vape itu kan dia prosesnya pemanasan. Jadi pada saat zat kimia dipanaskan, dia akan memunculkan nikotin. Nah, nikotin ini juga sama efeknya, sama kayak efek rokok konvensional. Jadi kalau tanya mana yang lebih bahaya, mana yang lebih ringan, dua-duanya sama kerusakannya. Apakah ada juga dampak negatif dari orang yang berada di sekitar perokok? Iya, jelas. Jadi rokok itu tadi kan digambarkan ada asap utama, ada asap samping. Jadi pada saat orang rokok yang dihisap rokok itu asap utama yang masuk ke dalam si rokoknya. Kandungannya tadi itu ada tarnya, ada nikotinnya. Pada saat rokok dibakar ada uap yang keluar, asap samping. Nah, itu yang akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar sebagai perokok pasif. Kandungannya lebih sama seperti yang dihirup oleh perokoknya sendiri. Ya, jadi terima kasih atas waktunya, semoga jadi ilmu bisa bermanfaat. Amin. Semuanya. Sama-sama, mudah-mudahan setelah tadi teman-teman di sini, adik-adik di sini mendengarkan, ada sedikit insight, ada sedikit pandangan baru tentang merokok dan baik. Terima kasih, Bu. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Foto boleh. Di mana fotonya?